Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai sistem kendali robotik ya, mata kuliah pemrograman robotik. Pada kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang PID controller, yaitu proporsional, integral, derivatif. Apa itu PID controller? Apa itu proporsional, integral, dan derivatif? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk PID controller ya, dalam jenis sistem kendali itu sebetulnya PID controller itu adalah salah satu bagian dari sistem kendali. Banyak metode-metode controller selain dari PID. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah PID controller ya. Nah, jenis sistem kendali itu sebetulnya ada dua model pada umumnya, yaitu sistem open loop dan sistem closed loop. Sistem open loop itu sendiri ialah merupakan sistem yang tidak ada umpan balik ya. Berbeda dengan sistem closed loop. Kalau closed loop itu pada outputnya dijadikan umpan balik untuk dikomparasi atau diatur atau dikelola sedemikian rupa oleh controller untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, sementara untuk sistem open loop ya, tidak ada umpan balik. Jadi kalau kita misalkan dalam plan di sini, misalkan untuk plan ini maksudnya adalah sebagai model alat ya, alat boleh katakan itu robot ataupun boleh katakan alat listrik ya, seperti setrika gitu kan, untuk mengendalikan suhu supaya stabil gitu kan. Kalau di robotik biasanya, kalau robot-robot yang pakai roda itu untuk menentukan kecepatan rodanya itu diatur di plan di sini. Nah, kalau sistem open loop jadi tidak ada outputnya itu tidak diukur gitu. Misalkan kita untuk kecepatan dari roda motor ya, roda motor DC dalam robotik ya, itu kecepatan RPM-nya misalkan yang dibutuhkan 100 RPM. Nah, cuman di sini di controllernya ini diatur 100 RPM. Nah, namun untuk outputnya di sini bisa terjadi osilasi, bisa terjadi perubahan-perubahan gitu kan. Meskipun ini udah diatur 100, bisa juga terjadi perubahan-perubahan sini. Makanya sistem open loop ini sebetulnya kurang baik ya untuk tingkat presisi. Nah, selanjutnya untuk sistem closed loop itu ya, merupakan sistem kendali yang mana si outputnya ya, output dari plan itu eh, kita ambil sampelnya atau dengan melalui sensor, lalu disesuaikan atau diolah di sini dengan input atau set point ya yang ditetapkan. Misalnya kita butuhnya output di sini 100 RPM ya, 100 RPM. Yang sementara set point berarti di set 100. Nah, pada waktu sistem berjalan ternyata outputnya itu kurang dari 100 atau lebih dari 100. Maka kekurangan atau kelebihan dari error dari output ini diambil ya, datanya melalui sensor, lalu dikomparasi di sini, diatur, difilter menggunakan PID controller ini. Misalkan dengan metode proporsional, integral, dan derivatif. Nah, nanti outputnya akan sesuai dengan keinginan yang akan dibuat ya oleh sistem yang kita buat rancang gitu. Misalkan kalau set pointnya 100, maka outputnya pun uh, harusnya 100. Misalkan kalau outputnya kurang 100, dia akan langsung mendeteksi oh kurang 100, langsung diatur lagi di sini controllernya supaya errornya kecil ya, supaya errornya kecil. Nah, itu sistem closed loop. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sistem closed loop ya, sistem closed loop, sistem kendali loop tertutup. Nah, apa kelebihan dari open loop ya? Yang tadi
ya. Open loop itu yang seperti ini, tidak ada umpan balik ya, tidak ada umpan balik, langsung output aja. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya satu, konstruksi sederhana ya. Memang konstruksi sederhana, kita membuat skema atau komponen-komponen yang sederhana sekali ya, cuma membutuhkan beberapa komponen aja. Nah, selanjutnya biaya konstruksi dan pemeliharaan relatif murah ya, tidak memiliki masalah dalam stabilitas ya. Memang dia itu dibuat sedemikian gitu, hanya untuk kepentingan tertentu ya, tidak membutuhkan presisi ya, yang tidak membutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Nah, cocok digunakan untuk sistem dengan output yang sulit diukur ya. Kalau memang outputnya sulit diukur, misalkan tidak ada sensornya dan sebagainya, maka alternatif lain kita menggunakan sistem open loop ya dalam controllernya. Nah, selanjutnya kekurangan dari sistem open loop itu adalah diperlukan kalibrasi sistem secara teratur. Jadi di awalnya di sini, di controller di sini harus benar-benar dikalibrasi sedemikian rupa. Nah, ini membuat kita harus tuning terus ya kalau misalkan menggunakan sistem open loop gitu ya. Dan berikutnya adalah hanya bisa digunakan setelah hubungan input dan output sudah diketahui. Jadi kalau misalkan inputnya misalkan 100 rpm, maka outputnya misalnya 100 rpm. Setelah diketahui keduanya, baru ini setelah di tuning ya, dikalibrasi, setelah berjalan ya cukup satu kali itu aja. Nah, kalau terjadi perubahan maka harus di tuning lagi. Kekurangan seperti itu, jadi harus sering-sering mengkalibrasi. Nah, selanjutnya banyaknya gangguan atau ada gangguan yang membuat nilai output tidak akan akurat ya, jelas. Jadi kalau open loop kita tidak bisa mengendalikan mengetahui output yang sebenarnya gitu. Padahal settingan output dan inputnya udah disetting sebelumnya ya, kalibrasi. Tapi pas pada waktu pelaksanaan itu bisa terjadi perubahan daripada output ya, karena diakibatkan oleh faktor eksternal. Misalkan ada suhu udara, panas dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi kepada kinerja dari alat itu ya ke outputnya. Nah, terus selanjutnya nilai output yang dapat berubah terhadap waktu ya, memang seperti itu. Itu merupakan karena faktor eksternal tadi gitu ya, jadi mempengaruhi perubahan terhadap waktunya dalam suatu outputnya gitu ya. Nah, sementara untuk kelebihan ataupun dan kekurangan dari closed loop adalah, pertama, kelebihan dari sistem closed loop yaitu keakuratan dan kedetail dapat terjaga. Ini memang kelebihan dari closed loop ya. Kalau kita lihat di sini, closed loop itu kelebihannya kita bisa memantau output ya, supaya stabil sesuai dengan input, sesuai dengan set point atau keinginan yang kita inginkan. Misalkan untuk RPM 100 RPM atau untuk suhu misalkan 40 derajat, maka output di sini akan harus sesuaikan dengan yang mendekati yang kita inginkan. Cara mengetahui bahwa output itu telah sesuai, maka si sensor ini akan membaca, lalu akan memfeedback ya, melaporkan kembali bahwa misalkan suhu, misalkan kalau kita berbicara mengenai suhu misalnya contohnya ya, 40 derajat. Nah, di sini outputnya 40 derajat. Nanti output ini akan dibaca oleh sensor dan akan memberikan nilai ya, misalkan 40 ya. Kalau menggunakan proporsional kan antara output dan input dikurangi ya, misalnya 40 dikurangi 40, 0, berarti kan hasilnya adalah true ya, maksimal berarti ya. Terkadang output di sini misalkan ada 30, ada 50, lebih daripada set point yang kita inginkan, maka di sini sisi controller ini akan menyesuaikan, akan terus bekerja untuk menyesuaikan supaya sesuai dengan set point, yaitu menggunakan sensor itu ya. Baik, nah selanjutnya itu adalah kelebihannya ya, keakuratannya. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan dalam mengetahui perubahan pada plan dan output. Jadi jelas dia akan mengetahui kemampuan dalam mengetahui perubahan pada plan output karena dia memiliki sensor ya. Nah, selanjutnya ketidaklinearan antara komponen tidak terlalu mengganggu sistem ya, karena memang dia sistemnya closed loop ya. Jadi secara sistem dia akan terjaga ya, akan terjaga komponennya gitu kan.
Jadi outputnya nggak dibuka begitu saja. Setiap output yang per detik, per milidetik bahkan, output ya terjadi perubahan output, dia akan di feedback, dilaporkan, dan untuk dikali apa disebutnya, dikomparasi, diatur oleh si controllernya ya, supaya sesuai atau mendekati dengan set point ya. Set point itu supaya ya nilai yang kita inginkan ya, seperti itu ya, set point namanya. Nah, selanjutnya kekurangan daripada sistem closed loop itu jelas ya, komponen lebih banyak ya, sehingga biaya relatif mahal. Salah satu komponennya itu berbeda ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau untuk open loop itu kita cukup dengan controller, plan, output ya, input output sudah seperti itu. Tapi kalau closed loop ada komponen baru tambahan ya, seperti adalah adanya sensor. Jadi misalkan untuk melihat perputaran suatu roda, itu berarti kita harus punya sensor decoder RPM dari DC motoran seperti itu. Jadi harus ada penambahan komponen, jadi lebih mahal. Nah, selanjutnya biaya perawatan lebih ya mahal ya, jelas lebih mahal karena memang ada komponen baru di situ. Dan selanjutnya lebih ke arah osilasi. Kenapa lebih ke arah osilasi? Karena memang di sini setiap perubahan itu dari milidetik atau mikrodetik bahkan itu akan dibaca oleh sistem. Nah, dia akan membaca secara osilasi seperti itu. Osilasi itu perubahan-perubahan ya yang terjadi secara terus-menerus seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak ke PID ya. Apa itu PID? Ya, PID itu sendiri yaitu merupakan controller ya yang sifat jenisnya itu closed loop ya. Closed loop. Jelas ya. Jadi ada closed loop itu harus ada feedback atau umpan balik ya dari suatu sistem ya. Outputnya itu dijadikan feedback ya untuk terjadi kesesuaian antara set point dengan output. Nah, si kontrol ini merupakan ya singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif ya. PID kontrol ini merupakan salah satu metode kontrol yang paling umum digunakan di industri ya, dan dapat diterima secara universal dalam dunia industri ya. Dan secara universal di sini kita bisa memanfaatkan metode ini dalam hal pemanfaatan robotik ya, pemanfaatan teknologi robotik ya, yang nanti kita akan praktekkan mengenai pemanfaatan dari PID controller ini. Nah, selanjutnya untuk PID controller sangat tepat ya digunakan pada kontrol dengan konfigurasi single input dan single output. Nah, memang pada contoh yang tadi dibahas ya, kita hanya butuh satu input dan dan satu output ya. Nah, single output namanya. Namun bukan berarti konfigurasi lain seperti PID ini hanya tidak digunakan misalkan untuk beberapa output, nanti tidak juga. Nah, ini pun untuk misalkan bagaimana kalau 2 atau 3 input sementara outputnya lebih dari satu, misalkan bagaimana cara itu, bisa juga sebetulnya. Yang penting kita tahu teknik dasar misalkan dari PID controller ini, yang paling sederhananya itu single input dan single output. Nah, kalau udah memahami sistem konsepnya, maka beberapa input pun gitu kita bisa konfigurasikan gitu kan, dengan menggunakan cara konfigurasi ya nanti ya. Seperti itu. Nah, controller ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1911 oleh Elmer Sperry ya, pada tahun 1933 melalui Taylor Instrumental Company ya, TIC ya, menggunakannya untuk mengontrol pneumatik ya, pertama dengan menggunakan kontrol proporsional yang dapat diatur ya. Jadi pertama kali sebelum ada PID ya, kita itu baru menggunakan metode proporsional, jadi P aja gitu, proporsional, itu per tahun 1911 ya. Itu digunakan apa? Untuk pneumatik ya, untuk apa itu, daya ungkit ya, ya seperti di kendaraan berat ya, beko seperti itu, menggunakan pneumatik gitu kan, seperti itu. Nah, beberapa tahun kemudian ditemukan formula untuk menghilangkan error steady state pada kontrol proporsional. Nah, memang pada controller yang proporsional ya, itu banyak state errornya lumayan ya, banyak ada overshoot dan sebagainya sebetulnya. Nah, itu diupayakan untuk menghilangkan ya errornya, meminimalisir error ya, dengan cara menggunakan kontrol integral. Nah, jadi tambahkan lagi, jadi nggak langsung ditemukan PID, pertama itu ditemukan dulu proporsional ya. Setelah ditemukan proporsional, oh ternyata banyak error. Setelah itu
ada pengembangan lebih lanjut lagi, maka ditambahkan dengan kontrol integral. Dan penggabungan ini disebut dengan kontrol proporsional integral. Yang kedua berarti proporsional integral ya sebetulnya. Jadi nggak langsung ke PID semuanya. Nah, itu pada tahun 1940 TIC mengembangkan PID controller. Nah, ini mulai PID itu dikembangkan ya, digabungkan dengan menggunakan PID controller ya. Pertama ya, pada PID dengan menambahkan kontrol derivatif ya, ada turunan daripada integralnya nih, derivatif ya, yang mana dapat mengurangi isu overshoot ya, yang dapat ditimbulkan oleh controller proporsional ya gitu. Jadi kekurangan dari yang sebelumnya itu menjadi acuan dan ditambahkan untuk controller berikutnya sampai ke terakhir controller derivatif, yaitu turunan dari controller integral, maka secara utuhnya disebut kontrol PID ya. Itu mulai 1940. Nah, pada tahun 1942 Ziegler and Nichols memperkenalkan tuning rule yang dapat digunakan oleh para praktisi agar mendapatkan konstanta atau parameter PID dengan tepat. Nah, di sini memang dalam hal untuk penerapan PID kita diperlukan adanya tuning ya. Nah, tuning ini atau kalibrasi ini diperlukan aturan-aturan ya, rule ya. Yang mana itu kalau memang kita tidak mengacu kepada suatu teori ataupun pengalaman gitu ya dari para penemu sebelumnya itu, maka kita akan kesulitan. Makanya pada tahun 1942 Ziegler and Nichols ini memperkenalkan tuning yang lebih mudah ya, cara tuningnya bagaimana. Nah, itu cara mendapatkan parameter PID yang tepat bagaimana, karena kan kalau PID itu ada konstanta ya, konstanta P, konstanta I, dan konstanta D ya. Nah, konstanta itu kan harus disesuaikan supaya misalkan sesuai, supaya cepat lah kita misalkan kalau mentuning itu berapa angka yang harus diterapkan, berapa yang yang harus disesuaikan gitu kan, seperti itu ya, untuk mempermudah nanti kalibrasi lah. Nah, pada pertengahan tahun 1950 PID controller secara luas mulai diperkenalkan dan digunakan pada industri ya, jelas industri manufaktur, bahkan sekarang itu ke perakitan kendaraan bermotor ya, mobil motor itu sudah menggunakan robotik semua. Dan itu jelas menggunakan banyak controller ya, itu bukan hanya PID controller, mungkin bisa saja ya PID kontrol lain ya, ada fuzzy logic, ada macam-macam lah seperti itu. Oke, nah ini salah satu dari typical response dari kontrol PID. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi PID itu apa, maka secara grafik atau secara typical responnya kita harus mengetahui apa itu set point gitu ya. Misalnya apa itu set point? Set point itu adalah suatu nilai ya, keinginan, nilai yang kita inginkan. Berarti kita harus di set pointnya. Misalnya contoh untuk kendaraan bermotor, kita ingin supaya di set dia itu berjalan pada kecepatan tetap misalkan 40 km per jam, maka set pointnya ditetapkan 40. Nah, sementara ini untuk set point, jadi nilai yang kita tetapkan ya, bisa dari 0 sampai berapa gitu. Misalnya di sini 0 kalau 40 km 40, misalnya di sini 40. Nah, selanjutnya untuk rise time. Istilah rise time. Jadi kita sekarang itu membahas mengenai istilah-istilahnya juga ya. Rise time itu apa? Rise time itu misalkan perpindahan ya, perubahan dari suatu error ya. Perubahan suatu error di sini grafiknya di sini kan nilai yang kita inginkan ya, misalkan enggak langsung dari set point, misalkan kita butuhnya 40, enggak langsung 40 enggak, tapi berarti dari 0. Nah, dari 0 mencapai 40 ini berapa sih ini kecepatannya? Nah, ini disebut rise time. Ini mulai gerakan naik sebutnya. Jadi dari 0 sampai sekian, sampai set point, bahkan lebih dari set point gitu kan. Kita butuhnya 40, bisa lebih dari 40, makanya itu sebutnya rise time. Jadi naik ya, naik. Ingat kalau rise time itu naik ya, kenaikan ya. Nah, selanjutnya ada istilah overshoot. Nah, overshoot itu apa? Overshoot itu adalah suatu nilai yang melebihi dari set point. Kita membutuhkan 40 misalkan di sini, butuhnya sini, ternyata karena sistem ini
belum dirancang ataupun banyak terjadi osilasi, terjadilah overshoot. Biasanya kalau yang metode proporsional itu banyak terjadi overshoot di sini ya. Jadi lebih dari batasnya set point. Ini titiknya dari set point dan ini overshootnya. Itu set point, overshoot. Nah, untuk selanjutnya ada istilah settling time ya. Nah, settling time itu apa? Settling time itu adalah penurunan dari nilai. Penurunan dari nilai. Misalkan dari overshoot ke nilai set point, titik di sini misalkan ada penurunan. Penurunan jarang disebutkan ada penurunan dan sebagainya. Istilah settling time. Settling time-nya berapa gitu. Kalau misalkan penurunannya cepat atau settling time-nya cepat, berarti itu settling time-nya cepat. Semakin cepat settling time, semakin sebutnya bisa semakin smooth, semakin bagus ya. Nah, selanjutnya ini settling time untuk penurunan dari error gitu kan. Nah, selanjutnya error steady state. Nah, kalau ini steady state, error yang memang suatu set point yang kita inginkan gitu kan, 40 misalnya di sini akan terus stagnan tetap, namun dia tidak pada posisi pas di set point gitu kan. Tapi di rata-rata kalau error dari steady state itu semakin kecil ya errornya, berarti kan semakin mendekati dari set point. Kalau misalkan sampai ke 0, sampai pas dengan set point, berarti controller respon PID kita itu bagus ya, cara kerjanya bekerja dengan baik, berarti seperti itu. Namun kalau banyaknya terjadi overshoot, osilasi dan sebagainya, berarti PID controller kita itu kurang bagus, berarti ya harus dituning seperti itu. Nah, untuk gambaran blok diagram dari PID itu seperti ini. Jadi ada set point ya. Tadi set point itu nilai yang kita inginkan. Terus terjadi ada error yang kita baca itu error itu sebetulnya. Nah, si error ini akan diolah ya dengan fungsi-fungsi matematis sebetulnya. Contohnya ini untuk proporsional. Proporsional itu rumusnya itu konstanta dari proporsional ya, dan kali error seperti itu. Nah, terus di sini juga integral. Jadi ini menggunakan rumus integral 0 sampai waktu tertentu berapa error kali waktu gitu kan. Nah, selanjutnya ada juga derivatif turunan turunan dari integrasi ini. Rumusnya seperti ini. Dari konstanta derivatif kali turunan turunan error kali t dibagi derivatif dari t-nya gitu kan. Turunan dari t ya, times. Nah, di sini semuanya digabungkan lalu disimpan atau dibuat dijadikan ke plan ya. Plan ini bisa alat yang kita buat itu ya. Bisa untuk robot, bisa untuk alat elektronik ya, untuk ya intinya untuk supaya set point itu outputnya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan set point ya. Mendekati lah itu ya. Supaya dia itu mendekati, maka diperlukan PID ini yang bekerja ya sebagai controller. Nah, supaya PID ini bekerja maka diperlukan inputnya dari mana? Inputnya dari output ini ya, output ini. Nah, ini ciri khas daripada closed loop controller, sistem kendali yang closed loop ya, seperti itu. PID ini secara utuh seperti itu. Nah, PID controller ini memiliki fungsi dan tujuan ya. Misalkan satu ya, untuk mencapai titik stabil ya, sistem berdasarkan error umpan balik feedback yang tadi kan. Kalau ada feedback error, maka si feedbacknya itu dijadikan titik sistem ya, yang supaya stabil ya, jadi dibaca dan dikelola oleh controller itu. Terus tidak hanya memanfaatkan feedback error yang sedang berjalan gitu, dia juga bisa mengetahui yang error sebelumnya dari yang sekarang gitu. Jadi ada past ya, yang terdahulu ya, dan juga dia bisa memprediksi error yang akan datang, future yang akan datang, dia bisa dideteksi. Ada dengan memanfaatkan PID itu kan. Ada proporsional, integral dan derivatif, itu seperti itu kegunaannya. Nah, selanjutnya untuk PID yang lengkap dan tepat akan memiliki state error yang minimal, jelas ya. Jadi kan kita ini membuat kontrol ini sebetulnya untuk
mendapatkan steady state yang yang minimal, error yang minimal gitu. Intinya semakin mendekati ke set point berarti sistem kita berjalan bagus seperti itu, dan tidak terlalu jauh dari set point yang diinginkan seperti itu ya. Nah, untuk studi kasus misalnya, ini salah satu studi kasus saja sebetulnya, karena banyak ya studi kasus ya, seperti misalkan untuk menghitung sebuah eh, kendaraan ya listrik ya, kendaraan mobil ya, seperti itu yang dipasang sebuah servo ya untuk mengendalikan pedal gas. Jadi pedal gas misalkan dikendalikan oleh servo, yang si servo itu bisa bergerak dari 0 sampai 120 derajat. Nah, untuk menekan atau untuk menjalankan servo tersebut tidak ditekan atau tidak diinjak secara manual, tapi menggunakan controller atau sistem kendali. Nah, dengan ketentuan seperti ini, jadi semakin besar si sudut servo yang ditekan ya, semakin cepat kendaraan itu berjalan ya. Semakin ditekan itu pedal gas ya seperti itu, maka semakin kecepatannya semakin tinggi ya. Nah, kecepatan yang diharapkan itu 40 km per jam. Nah, kecepatan awalnya 0 km per jam. Jadi rancanglah PID yang tepat untuk kasus tersebut. Jadi memang untuk membuat kecepatan stabil di 40 km per jam, terus kecepatan awal dari 0 km per jam. Jadi pertanyaannya, berapa derajat sih yang dibutuhkan gitu ya, untuk pedal gas tersebut supaya stabil ya di 40 km per jam. Nah, ini untuk studi kasusnya. Untuk pembahasan studi kasus di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dibaca lagi mengenai teori yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di forum Classroom ya. Terima kasih.